Peristiwa Monfelik di Bengkulu adalah peristiwa perjuangan rakyat Bengkulu melawan penguasa Kompeni Inggris di bawah Residen Thomas Parr. Residen Thomas Parr mewakili kekuasaan EIC atau East India Company atau perusahaan Hindia Timur Britania di Bengkulu. Dengan cara yang sangat kejam, Thomas Parr menerapkan sistem tanam paksa kopi kepada para petani. Buah dari keserakahan Thomas Parr adalah kematiannya sendiri yang digorok lehernya oleh rakyat Bengkulu yang melawan. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada 24 Juni 1685, Inggris menjejakkan kakinya di Bengkulu. 3 orang utusan Inggris, yaitu Rapolf, Benjamin Bloom, dan Joshua Charlton disambut dengan ramah oleh penduduk Bengkulu. Pada 16 Agustus 1685, ditandatangani perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan antara perusahaan Inggris dengan Pangeran Ingalu Raja dari Silebar. Inggris juga diperkenankan membangun benteng York yang terletak di antara laut dan sungai Serut. Hubungan Inggris dengan penguasa dan rakyat Bengkulu kemudian berlangsung pasang surut dalam waktu yang lama. Perwakilan Inggris di Bengkulu dipimpin oleh seorang residen. Salah satu residen tersebut adalah Thomas Parr yang menjabat sejak tanggal 27 September 1805. Di masa kekuasaan Thomas Parr inilah Inggris mulai menunjukkan kekejaman dan kesombongan ala kaum kolonialis. Parr mulai menerapkan aturan keras di wilayah konsesi perkebunan yang mereka miliki. Di antaranya adalah memaksa para petani menanam kopi, pala dan cengkeh, dan menerapkan denda yang berat bagi petani yang tak menuruti perintahnya itu. Thomas Parr juga meluaskan perkebunan milik Kompeni Inggris atau EIC secara paksa dengan merebut tanah-tanah penduduk atau tanah adat. Rakyat yang dianggap tak patuh dihukum dengan sewenang-wenang seperti yang terjadi di Sungai Hitam, Dusun Besar, dan lain-lain. Mereka dipukuli seperti seekor binatang. Sebagian dari mereka ada yang diikat dan dijemur di terik matahari. Mereka yang mengeluh kehausan dipaksa menenggak air kencing Thomas Parr. Kebijakan Thomas Parr yang membabat habis tanaman pangan dan menggantinya dengan tanaman komoditas perdagangan juga mulai memicu kelangkaan pangan yang mengarah ke bencana kelaparan. Perilaku keras Thomas Parr ini konon merupakan kebiasaan lamanya saat memerintah di wilayah Benggala India yang penduduknya pasrah dan patuh begitu saja kepadanya. Yang tak disadari Thomas Parr dan bahkan mungkin pihak penguasa Inggris adalah mulai timbul rasa muak dan benci yang terus bertumpuk di kalangan para adipati dan penduduk Bengkulu. Pada tahun 1807, mulai muncul kelompok-kelompok bersenjata dari kalangan rakyat Bengkulu. Mereka dipimpin para tetua adat dan pemuka agama atas pengetahuan para adipati atau pemimpin wilayah. Kelompok-kelompok ini mulai sering mengganggu kenyamanan penguasa Inggris dan sekutunya. Letnan Hastings sempat dikirim ke daerah Ipuh, Muko-Muko, dan pedalaman sekitarnya guna memburu mereka yang dianggap sebagai para pengacau ini. Operasi ini dianggap berhasil karena banyak dari anggota kelompok-kelompok ini terbunuh atau tertangkap. Hal ini yang membuat Thomas Parr merasa di atas angin dan merasa telah kuat berkuasa. Di luar dugaan terjadi insiden di Bintuhan. Rakyat yang marah menyerbu serta membakar habis kantor Kompeni Inggris. Penjagaan terhadap kantor-kantor milik Inggris lantas diperketat. Mereka dijaga pasukan bayaran dari pasukan Sepoy, Benggala, dan Bugis. Yang jelas kebencian atas Thomas Parr telah mencapai puncaknya. Dalam musyawarah besar para adipati dan kepala adat,
dari Dusun Besar Sukarami dan beberapa desa di sekitarnya pada pertengahan tahun 1807 memutuskan bahwa Thomas Parr dianggap telah sangat mencampuri urusan adat, bertindak kejam dan merugikan rakyat Bengkulu. Kekejaman Thomas Parr harus segera dihentikan. Di luar dugaan, dukungan muncul dari Daeng Mabela, kapiten pasukan Bugis yang selama ini menjadi sekutu Thomas Parr. Ia mulai berbelok mendukung rakyat Bengkulu. Melalui perantaraan Raju Lelu, Daeng Mabela menjalin komunikasi dengan Adipati Sukarami guna bersama-sama menyusun siasat menghabisi Thomas Parr. Pada tanggal 27 Desember 1807, rakyat Bengkulu mengadakan apel perang dan saling mengikat sumpah setia. Tindak lanjutnya adalah pada malam itu, di bawah pimpinan Raju Lelu, Pangeran Tatadirja III dan Adipati Sukarami, rakyat Bengkulu langsung menyerbu ke tempat peristirahatan Thomas Parr di Mount Felix. Mount Felix sekarang berlokasi di sekitar lapangan golf Rafflesia Lingkar Barat. Sekitar 300 orang rakyat Bengkulu dari berbagai suku datang menyerbu Mount Felix. Dengan mudah mereka melumpuhkan para tentara pengawal. Kemudian ketiga pimpinan perang bergerak masuk ke kamar Thomas Parr. Asisten residen Charles Murray yang berusaha melindungi atasannya berhasil dilumpuhkan. Demikian pula istri Parr yang menjadikan dirinya sebagai perisai juga berhasil disingkirkan. Dan malam itu menjadi malam eksekusi bagi Thomas Parr. Ia ditikam dan kepalanya dipenggal untuk kemudian dibawa pergi. Tak ada lagi yang dilukai di kamar itu. Asisten residen Murray, istri Parr dan anak-anak Parr sama sekali tak diusik. Mereka ditinggalkan begitu saja. Berita pembunuhan Thomas Parr di Mount Felix segera sampai ke tangsi militer Inggris di benteng Marlborough. Tanpa melakukan investigasi awal, Inggris segera menyiapkan pasukan secara besar-besaran guna memburu apa yang mereka sebut sebagai kaum barbar itu. Seluruh kekuatan dikerahkan. Selain pasukan Sepoy, pasukan bayaran dari Afrika juga dimobilisasi. Dengan membawa panji-panji Union Jack, pasukan Inggris bergerak keluar dari benteng. Misinya membalas pembunuhan Thomas Parr dan menangkap pelakunya. Secara membabi buta, pasukan ini mengadakan serbuan balas dendam terhadap dusun-dusun utama yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa di Mount Felix. Dusun-dusun tersebut antara lain Dusun Besar, Dusun Sukarami, dan Lagan. Pasukan Inggris secara brutal menembaki semua warga dusun dengan keji. Sebagian orang yang dicurigai diikat di depan laras-laras meriam besar, kemudian ditembakkan ke arah laut. Rumah-rumah penduduk dibakar rata dengan tanah. Hewan ternak dibunuh dan tanaman-tanaman penduduk dimusnahkan. Adipati Dusun Besar terbunuh. Raju Lelu, si pemenggal kepala Thomas Parr, sempat berhasil melarikan diri dalam kondisi terluka. Sayangnya ia kemudian meninggal akibat luka-lukanya itu. Sekalipun pasukan Inggris akhirnya berhasil menguasai Bengkulu sepenuhnya, kondisi tidak lagi sama. Perkebunan tak lagi berjalan normal dan sistem ekonomi terlanjur ambruk. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Pihak Inggris juga sama takutnya akan munculnya aksi balasan. Posisi Inggris semakin sulit tatkala di tahun 1808 armada Perancis di bawah Laksamana Linois selama 4 hari berturut-turut menggempur Bengkulu. Saat itu Perancis memang sedang berperang dengan Inggris. Dalam serangan itu, gudang-gudang dan semua kapal milik Inggris yang berlabuh di pelabuhan Bengkulu dihancurkan armada Perancis. Sekalipun kemudian Perancis tidak mendarat di Bengkulu, kerugian yang diderita Inggris cukup besar. Kesulitan dan ketegangan akibat peristiwa Mount Felix terus berlangsung hingga masa pemerintahan Residen Richard Perry yang berkuasa antara tahun 1808 hingga 1810. Rakyat Bengkulu mulai terus sering membangkang. Para petani memilih menjual lada dan hasil panen mereka ke pedagang Amerika yang mulai berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sumatera. Selain karena ingin membangkang kepada Inggris, harga beli orang Amerika juga jauh lebih tinggi.
Implikasi atas kematian Thomas Parr pun terus berlanjut. Setelah penyerahan Bengkulu dari Inggris ke Belanda berdasarkan Traktat London 1814, penguasa baru Belanda mulai mengadopsi struktur baru yang bernama marga dan menghapus struktur pemerintahan keadipatian sebagai raja-raja kecil. Status keadipatian diturunkan menjadi depati yang hanya setara dengan kepala desa. Hal ini guna mencegah peristiwa pembangkangan seperti di zaman Thomas Parr terjadi lagi. Keluarga keturunan Rajulelo selaku pemimpin pemberontakan banyak menyingkir dari Bengkulu. Begitu pula marga Perwatin 12, marga Andalas dan marga Air Periuan dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang berpindah ke Semenanjung Malaysia dan membangun wilayah seperti Kampung Sungai Coh di Selangor, Kampung Sungai Merap Selangor, Kampung Behrang Perak, Gemas Negeri Sembilan dan Kampung Bengkulu Negeri Sembilan. Guna memperingati peristiwa pembunuhan Thomas Parr, di tahun 1808, Inggris membangun monumen Thomas Parr yang tidak jauh letaknya dari benteng Port Marlborough di kota Bengkulu. Demikian sekilas tentang peristiwa pembunuhan Residen Thomas Parr di Bengkulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.